Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus Chandra Kumala dari kampus STI Dr. Kahajat Mutakin Purwakarta. Jadi di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang ulumul Quran, definisi, sejarah, urgensi dan lain sebagainya. Apa yang saya sampaikan sedikit dari saya yang ketahui ya. Maaf jika ada kesalahan atau ada yang kurang, boleh ditambahkan dan dikoreksi. Baik, langsung saja kepada isinya. Apa sih itu ulumul Quran gitu? Kalau kita pecah, kata ulumul Quran sebenarnya berasal dari bahasa Arab. Ulum itu jamak dari lim, artinya ilmu-ilmu. Nah, sedangkan Al-Quran jelasnya itu kitab suci umat Islam atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat. Nah, jadi ulumul Quran itu adalah kumpulan ilmu yang membahas berbagai hal seputar Al-Quran, mulai dari bagaimana Al-Quran diturunkan, Al-Quran kenapa ayat-ayatnya bisa turun gitu dalam situasi tertentu. Nah, gimana sih cara membacanya gitu, yang baik dan benar, sampai ke soal tafsir atau penjelasan makna ayat-ayatnya. Intinya ulumul Quran ini ngajarin kita gimana caranya memahami Al-Quran secara benar dari banyak sisi, dari banyak perspektif. Jadi bukan cuma soal bacaannya aja, tapi juga konteksnya juga, isinya dan bahkan sejarahnya juga. Gimana sih sejarah perkembangan ilmu ini? Ilmu ini tuh nggak langsung jadi begitu aja ya. Perjalanan ilmu ulumul Quran itu cukup panjang dan bisa kita lihat dari beberapa masa, seperti pada zaman Nabi Muhammad SAW. Waktu Nabi hidup itu beliau sendiri yang langsung jelasin isi Al-Quran ke para sahabat. Jadi setiap ada ayat turun, para sahabat bisa langsung tanya kepada beliau dan Nabi akan menjelaskannya secara langsung juga isi atau ayat tersebut gitu. Karena itulah nggak banyak kebingungan soal makna ayat saat itu. Tapi ya ilmu ini belum dibukukan atau disusun rapi kayak sekarang kan. Zaman sahabat dan tabiin, setelah Nabi wafat, para sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu dan lainnya mulai ngajarin isi Al-Quran ke generasi selanjutnya. Nah, maka tabiin di sini mulai muncul kebutuhan untuk memahami konteks ayat Al-Quran. Misalnya, kenapa ayat itu turun atau ditunjukkan buat siapa Al-Quran itu. Karena makin banyak umat Islam, makin tersebar juga umat Islam, makin penting juga gitu, untuk bikin penjelasan yang sistematis, yang tertata rapih juga. Nah, ada juga masa kodifikasi ilmu sekitar abad ke-2 Hijriah kalau nggak salah ya. Di masa ini, para ulama mulai nulis kitab-kitab khusus tentang ulumul Quran. Ada beberapa karya yang sangat terkenal juga, misalnya apa tuh ya? Al-Burhan Al-Quran, Al-Burhan fi Ulum Al-Quran, karya Imam Al-Zarkasi. Terus ada juga Al-Itqan fi Ulum Al-Quran, karya Imam Al-Suyuti. Nah, kitab-kitab ini jadi rujukan penting sampai sekarang. Nah, mereka bahas
semua di dalam kitab-kitab tersebut, aspek tadi mulai dari sejarah, tafsir sampai bacaan yang sah juga gitu. Lalu ada juga di zaman sekarang atau zaman modern ya, zaman kita. Di era sekarang ulumul Quran makin berkembang lagi, banyak pendekatan baru, misalnya pakai ilmu sosial, sejarah, bahkan sains untuk memahami suatu ayat. Jadi sekarang itu makin banyak juga cara buat memahami Al-Quran tuh, dengan tetap menjaga keasliannya. Oh iya, kita masuk ya ke poin selanjutnya. Apa saja yang dibahas dalam ulumul Quran tuh? Jadi sebetulnya banyak yang dibahas dalam ulumul Quran tuh. Ruang lingkupnya luas banget. Tapi supaya gampang dipahami, ini beberapa cabang pentingnya gitu ya, yang saya jelaskan. Pertama, asbabun nuzul, ngebahas kenapa dan dalam kondisi apa suatu ayat turun. Seperti contohnya, semisal ayat soal puasa, turunnya momen tertentu itu penting diketahui supaya kita nggak salah paham di dalam ayat tersebut. Dalam surat Makkiyah dan Madaniyah, klasifikasi ayat, apakah ayat itu turun sebelum Nabi hijrah gitu kan, atau sesudah hijrah ke Madinah. Ini sangat berpengaruh juga buat semua gaya bahasa dan temanya gitu. Nah, ada juga nasih dan mansuh ya. Ayat yang mengganti atau dihapus hukumnya oleh ayat lain. Ini krusial banget dalam hukum Islam gitu kan. Ada juga qiraat. Qiraat itu cara membaca Al-Quran yang sahih. Ternyata bacaan Al-Quran itu nggak cuma satu versi aja gitu, tapi ada beberapa dan mungkin dibilang banyak ya. Dan semuanya itu diturunkan secara otentik gitu. Lalu ada juga tafsir dan takwil, cara memahami dan menjelaskan isi Al-Quran. Bisa lewat riwayat, sahabat, atau lewat ijtihad. Ijtihad itu pemikiran logis dengan ilmu lah, kalau nggak salah ya. Ada juga ijazul Quran. Nah, ini tuh bagian yang ngebahas keajaiban dan kekuatan dan dahsyatnya kekuatan Al-Quran gitu ya. Gimana ayat-ayatnya bisa menyentuh gitu, akal dan hati. Bahkan juga buat yang bukan muslim sekalipun. Apa lagi ya? Ahruf sa'bah. Tujuan di alek bacaan dalam Al-Quran yang juga turun dari Nabi, ini nggak berarti Al-Quran berubah, tapi justru memperlihatkan fleksibilitas wahyu terhadap banyaknya suku dan bahasa di Arab saat itu. Apa lagi ya? Pengumpulan dan susunan ayat-ayat. Nah, kita bahas ya. Bahas bagaimana Al-Quran dikumpulkan sejak zaman Abu Bakar dan Utsman. Dan kenapa urutan surat dan ayat bisa seperti sekarang itu, sangat sistematis dan tertata rapi kan. Sebenarnya banyak ya bisa kita bahas gitu. Kenapa ulumul Quran itu penting banget? Nah, ini bagian yang sangat penting dan yang sering banget ditanya oleh banyak khalayak umum ya. Emang kenapa sih kita harus belajar ulumul Quran gitu? Bagi saya pribadi sangat penting. Pertama, biar nggak salah tafsir kalau kita langsung baca ayat
tanpa ngerti konteksnya itu bisa bahaya juga gitu, karena kan itu sangat spiritual banget gitu kan. Misalnya ada ayat perang, kalau enggak tahu sebab turunnya dan kondisi waktu itu, kita bisa salah tafsir atau salah persepsi ya, salah pemahaman dan menyebarkan kekerasan atas nama agama gitu. Nanti jatuhnya jadi dilun mudilun itu. Padahal maksudnya bukan itu. Nah, ada juga selain itu jaga kemurnian makna Al-Quran dengan belajar ulumul Quran. Kita bisa tahu mana tafsir yang valid gitu. Mana juga yang menyimpang. Jadi kita bisa jaga kemurnian ajaran Islam dalam Al-Quran dengan menggunakan tafsir-tafsir yang sangat valid. Nah, yang ketiga juga pondasi ilmu-ilmu lain itu. Banyak juga cabang ilmu Islam seperti kayak fikih, akidah, dan lain sebagainya lah. Dasarnya dari Al-Quran. Kalau kita nggak paham ulumul Quran, bisa salah tafsir dalam bab hukum atau akidah, itu sangat berpengaruh banget. Makanya kita harus betul-betul untuk menafsirkan suatu ayat atau Al-Quran. Nambah keimanan semakin kita tahu betapa dalam dan teraturnya struktur Al-Quran. Semakin kita sadar kalau ini memang bukan ciptaan manusia gitu. Al-Quran itu sangat penting gitu ya. Dari sini iman kita makin mantap gitu ketika kita mengetahui lebih dalam mengenai Al-Quran. Lalu yang keempat, bisa jawab tantangan zaman di era modern atau globalisasi sekarang. Banyak ayat yang dipelintir oleh pihak-pihak tertentu gitu. Banyak yang disalah tafsirkan lah, untuk kepentingan pribadi atau politik dengan menamakan atas nama agama. Dengan ulumul Quran kita punya dasar buat ngasih penjelasan yang logis, ilmiah, dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Makanya sangat penting bagi saya untuk mengetahui apa itu ulumul Quran lebih dalam. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya juga masih belajar dan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS di kampus saya gitu. Jika kalian sebagai penonton mempunyai saran dan kritik gitu, boleh monggo dicantumkan saya di komentar, mari kita diskusikan gitu. Saya juga masih belum banyak mengetahui tentang Al-Quran. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yunus Chandra, izin pamit dan sekian, terima kasih.